Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa sekali. Tetehnya luar biasa, bersemangat. Jadi saya langsung tertular semangatnya gitu ya. Jadi semangat itu menular. Dan alhamdulillah beliau telah menularkan saya semangat, memberikan saya semangat untuk kita sharing pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Males banget gak sih hari Minggu bisa santuy-santuy, ada Doraemon jam 8 gitu kan. Tapi sekarang kita ada di sini ya nggak ngefek. Jadi teman-teman, kadang ada banyak sekali hal yang harus kita korbankan demi sesuatu yang kayaknya biasa aja. Tapi suatu hari begitu kita sadar hal ini penting luar biasa, kita menagih deh, kita pengen lagi deh. Suatu hari saya harus meluangkan waktu dengan orang lain lagi pada jalan-jalan, orang lain bikin agenda, saya harus ikut sesuatu. Simple, training kepemimpinan. Materinya apa? Materinya, males banget. Biasa banget lah gitu. Biasa banget. Tapi ada satu hal yang bikin saya gara-gara pertemuan itu sampai sekarang saya edik banget. Apa tuh kecanduan sama materi leadership gitu. Padahal pasti ngulang-ngulang pasti sekitar situ lagi gitu. Pasti 50% sama materinya gitu. Tapi entah kenapa saya selalu edik sama hal-hal berbau kepemimpinan karena setiap orang tuh punya gaya yang berbeda gitu. Setiap dari kita ini kalau kata psikologi kita punya individual differences gitu ya. Setiap orang tuh berbeda kayak sidik jari di jempol kita ini semuanya beda nih, nggak ada yang sama gitu ya. Nah ini juga yang akan jadi sangat menarik. Oke, siap. Ya, kita masuk ke PT-nya sedikit ya. Jadi ini tentang student adjustment. Adjustment itu bahasa yang kita kenal mungkin adaptasi ya. Tapi adaptasi itu buat hewan, buat manusia itu adjustment ya. Ini supaya teman-teman dapat pandangannya. Jadi di psikologi itu benar-benar nggak boleh, harus memanusiakan manusia. Nggak boleh ada kata normal, tidak normal, itu nggak boleh. Reguler atau kebutuhan khusus. Jadi kita bahkan membahasakan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya supaya kita memberikan sesuatu juga sebaik-baiknya. Pun pada kesempatan hari ini insya Allah kita coba memberikan sebaik-baiknya dengan waktu yang tidak lama, tapi insya Allah seru. Masalah penyesuaian diri pada mahasiswa. Jadi ini sebenarnya sangat boleh untuk dihadiri oleh mahasiswa bahkan sampai tingkat akhir. Ya, kalau udah pasca kampus mungkin udah agak beda. Tapi ini pasti bakal kejadian lagi. Oke, kita next dulu. Ya, sedikit tadi saya memperkenalkan diri itu gelar-gelar itu gelaran non akademik gitu ya. Jadi ada gelar akademik, ada gelar non akademik yang saya dapatkan dari berbagai sertifikasi yang didapatkan. Jadi ini pasca kampus saya juga berpikir apa yang bisa saya lakukan buat. Jadi tadi kayak materi sebelumnya, apa potensi saya, apa yang kemudian saya ingin lakukan di kemudian hari dan saya harus berdampak apa, bermanfaat apa. Ketika di kampus, qadarullah Allah kasih kesempatan saya sudah jadi ketua BPM Kema 4. Saya berpikir sesuatu yang apa yang harus jadi sesuatu yang tidak terlupakan, bersejarah dan sangat bermanfaat. Saat itu 2017 saya jadi ketua BPM Kema 4, saya menemukan satu hal yang paling luar biasa dalam pencapaian di BPM Kema 4 adalah Unpad jadi satu-satunya kampus yang berhasil menerapkan UKT 0 rupiah bagi mahasiswa semester 9. Coba teman-teman, ada panjang ceritanya bahwa sebenarnya mahasiswa semester 9 ke atas itu harusnya nggak usah bayar UKT. Nah, jadi nanti ke depan teman-teman yang masuk BEM, yang masuk BPM di kemudian hari, coba searching lagi, coba bahas lagi, coba ributin lagi. Ketika semua kampus di Indonesia, UI, UGM, UPI, UNS, UNES, Sriwijaya, Unmul, itu kita punya forum gitu. Dan mereka pada aksi rame-rame. Unpad nggak ada aksi. Nggak ada aksi, tapi jadi satu-satunya kampus yang bikin adanya UKT 0 rupiah. Gitu kan. Wah, luar biasa. Nama saya sampai masuk digibahin di grup Kaprodi itu Unpad tuh. Ya, jadi itu di kampus dapat gitu. Ke kampus apa? Nah, ini saya memberi motivasi dulu di awal sebelum kita bahas ke hal-hal yang jadi hambatan gitu ya. Saya sambil nyambungin dari Teh Nadia tadi. Ya, di kampus ada agenda kepemimpinan yang paling bergengsi namanya SOL. Kang Hanif Arak kayaknya anak SOL ya, benar nggak sih? Nah, jadi beliau paham banget lah betapa kerennya SOL gitu ya, dan saya jadi ketua angkatan bukan gara-gara paling keren, tapi gara-gara paling dibenci, bisa kan gitu? Ntar lagi lah ceritanya, panjang.
Oke, ini sedikit memberi semangat dulu teman-teman bahwa semua pencapaian ini ada berhasil bukan hanya gara-gara oh emang lu mah jago, bukan. Semua hambatan yang akan saya ceritakan semuanya pernah saya alami. Nanti kita ceritakan next. Ya, jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa belakangan isu mental health mulai merasuki mahasiswa baru dan mengganggu proses adjustment-nya. Jadi ya, ini sebenarnya di seluruh lini. Saya punya teman-teman psikologi dan kita pernah diskusi tentang keanehan ini gitu. Kenapa aneh? Kita ini punya mimpi, kita ini punya harapan agar semua orang sadar terhadap kesehatan mental, bukan hanya kesehatan fisik. Kalau saya batuk, saya pilek, saya masuk angin, saya emah, saya pusing, saya panas, saya ke dokter gitu. Udah tahu dari situ aja mentalnya saya ke dokter. Habis itu dari dokter dikasih obat, dikasih antibiotik atau dikasih perawatan inap atau apa gitu, itu udah kebayang gitu. Tapi tentang mental health sebelah mana kita sadar kalau kita lagi nggak baik-baik saja gitu. Kapan kita harus hadir menuju psikolog atau menuju peer counselor? Nah, kita nggak sadar sama itu, sehingga itu kita punya mimpi supaya kita tuh bisa sama seperti rasanya fisik gitu. Kalau kita sakit kaki, ya minimal kalau nggak sampai ke dokter kita ke tukang getah gitu. Nah, kalau kita lagi stres, kalau kita lagi burn out, kita lagi menghadapi sebuah tekanan yang luar biasa, bikin kita jadi malas, bikin kita fungsi sosialnya tidak baik, kapan kita harus sadar bahwa kita punya masalah? Nah, ini mimpi besarnya. Tapi ternyata ada banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan mimpi besar kami gitu ya. Orang-orang utamanya di kehidupan sosial, psikologi dan teman-teman sosial. Psikologi 4 IPA ya BTW ya. Oke aja dikit. Ini malah dihancurkan dengan cara apa? Jadi istri saya itu guru SMP. Ada anak guru SMP, guru BK juga gitu. Ada anak kelas 7, kelas 1 SMP baru lulus SD. Terus dia bilang, "Bu, saya kayaknya mentalnya nggak sehat." Wow, bagus dong. Saya pikir bagus karena dia berhasil menyampaikan hal itu. Tahu dari mana? Dia ngasih link. Ini Bu, ada tes kesehatan mental. 30 soal doang. Terus nanti ujungnya ada angkanya gitu. Kalau nilainya 21 sampai 30 kamu sehat mental. 11 sampai 20 kamu kamu sepertinya harus hati-hati. 1 sampai 10 kamu tidak sehat mental. Cuman hanya dari 30 soal yang saya baca soal-soalnya. Ya sudut pandang anak psikologi, alumni psikologi lebih kelihatan. Soal macam apa ini gitu. Tapi bayangin apa yang terjadi pada anak itu. Anak itu stres, anak itu kebebani gara-gara iya saya itu gini Bu, saya itu gitu. Hanya gara-gara sebuah pertanyaan 30 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan isinya. Gitu. Jangan nanya sama alumni psikologi, nanya sama psikologi semester 2, semester 3 gitu. Seberapa sampahnya itu kuesioner gitu. Anak SMP mana ngerti. Akhirnya apa? Akhirnya dia merasa saya terganggu, saya ada gangguan jiwa dan seterusnya. Emang lo ngerti gangguan jiwa, gangguan mental bedanya apa gitu? Nggak ngerti lah gitu. Tapi itu ternyata masuk banget ke teman-teman kita gitu. Jadi sekarang semakin usaha-usaha aware. Kalau teman-teman tahu ada platform 1%, itu ada salah satu bentuk usaha mewujudkan mimpi-mimpi kami orang-orang psikologi, orang-orang sosial untuk orang-orang tuh sadar keadaan mentalnya masing-masing gitu. Oke, next. Ya, kalau di mahasiswa sumbernya dari sini, sumber dari data-data ini adalah data-data yang sangat luar biasa mempengaruhi kita. Yang pertama, menurut International Development Foundation, Foundation gitu kalau nggak salah, tahun 2014 menyatakan ada 87 orang salah jurusan di kampus. Ngaku yang salah jurusan. Siapa nih? Siapa aja nih? Oke, ya. Jadi ini serius banget. Jadi ada orang-orang salah jurusan ini yang akhirnya malah tidak berperforma dengan baik. Terlepas dari pasca kampusnya jadi benar, berubah malah jadi tepat, terlepas dari itu. Suaminya Nadia itu alumni pertanian gitu ya, Paperta. Tapi apa yang dia sukai dari dulu sampai sekarang, dia suka nulis. Dia beberapa kali bikin tulisan masuk ke media lokal lah gitu ya, media mainstream lokal gitu. Bisa gitu ya sampai orang pertanian latihan nulis lebih keren daripada orang Vkom. Kayak gitu ya.
Kemudian pasca kampusnya beliau sekarang kerja di sebuah NGO. NGO itu biasanya hubungannya sama sosial ya, non government organization. NGO tuh kayak hal berbau sosial, ngumpulin dana terus kemudian memberikan dana itu kepada orang yang membutuhkan gitu. Nyambungnya sebelah mana? Nggak ada pertaniannya gitu. Dan tahu apa nama lembaganya? Bukan lembaganya, pokoknya bidang bisnisnya, bidang ini adalah tentang Al-Quran gitu. Jadi bidang NGO di bidang ke-Al-Quranan gitu ya, berbau Islami, berbau Al-Quran. Sebelah mana nyambung sama agroteknologinya gitu. Agrobisnisnya sebelah mana gitu ya. Kalau mau dibilang kayak gitu, tapi beliau salah satu orang yang berhasil di pasca kampus gitu. Jadi tidak mengecualikan lagi 87% orang salah jurusan. Alhamdulillah saya nggak salah, cuman sempat bingung, ternyata psikologi begini gitu ya. Dan ternyata anak psikologi banyak yang berobat jalan gitu ya. Ya oke. Saya jadi ikutan berobat jalan. Oke. Kemudian lihat, ada 47% orang tidak punya rencana dalam kuliahnya. Udah masalah jurusan, saya nggak punya rencana. Adik saya mau masuk psikologi juga sebenarnya, tapi qadarullah masuknya FKUP Unpad. Ya, masih lagi skripsian sekarang gitu ya, tingkat akhir. Beliau punya arah. Saya bilang bikin rencana, mau lulus kapan, mau jadi apa, mau kemana arahnya di keperawatan. Saya terus giring terus apa, akhirnya beliau ikut satu organisasi yang dari maba sampai ikut di organisasi yang sama gitu, namanya PNC, Pajajaran Nursing Club gitu ya. Ikut di sana karena ternyata itulah passionnya, jadi bantuan kesehatan. Kalau ada kegiatan-kegiatan dulu, Sol itu meng-hire PNC gitu buat jadi tim medisnya gitu. Sehingga adik saya meskipun agak salah jurusan gitu ya, pilihan kedua, masih ada semangatnya karena punya bayangan, punya ke depan. Nah, sekarang kita udah tahu salah terus kita nggak tahu mau kemana kan gitu kan apa. Nah sekarang teman-teman udah kebayang belum? Oh saya salah jurusan, saya sebenarnya pengennya masuk pertanian, saya malah masuk teknik pertanian gitu ya. Malah mungkin ada yang lebih aneh lagi, saya mau masuk pertambangan, saya malah masuk pertanian gitu. Ya sama-sama teknik tambang sama teknik pertanian bisa diapain ya kira-kira gitu. Harus dicari rencananya supaya apa? Supaya kita nggak berat-berat amat gitu sama hal itu. Dan yang terakhir, generasi Z itu mempunyai ciri, bahasa Inggrisnya begini, confident tempered by anxiety. Percaya diri yang dibalut kecemasan. Gimana coba? Jadi ciri orang generasi Z 95 sampai 2010. Teman-teman di situ kan? Itu ciri-cirinya adalah percaya diri. Oh, percaya diri tapi dibalut kecemasan. Saya tuh mikir dibalut kecemasan. Artinya sebenarnya kita ini punya ancaman dalam kecemasan, punya ancaman besar dalam kecemasan. Dan kita percaya diri ketika kecemasan ini dapat di-backup, ditutup. Dengan cara apa? Dengan cara dukungan oleh orang lain. Diyakini kemampuannya. Didorong untuk belajarnya. Gitu. Misal Misal nih Kang Hanif Aran sebenarnya bisa jadi ketua BEM gitu ya. Ketua BEM FTIP. Apa ketua BEM Unpad? sebenarnya mampu misalkan. Tapi beliaunya enggak lah saya mah apa tuh gitu kan, hanya bubuk Indomie. Justru itu bubuk Indomie tuh bikin Indomie jadi nikmat gitu. Ya itu butuh diyakinkan ke sana gitu. Seremeh-remehnya bubuk Indomie dia yang bikin nikmat. Yang itu tuh cara next aja nih sama Kang MC ya. Saya ikutan. Oke, next. Jadi ini tentang insecure. Jadi salah satu yang menarik banget. Insecure tuh kenapa sih menarik? Ada banyak orang di luar sana yang suka bilang, aku insecure Kang. Insecure di mana-mana gitu kan. Padahal kan nggak tahu emang insecure itu apa sih? Kalau lawannya insecure apa? Security, bukan security itu apa? Astagfirullahaladzim gitu kan. Insecure itu rasa ada yang tahu ya, ini di bawahnya ada FOMO, fear out of missing gitu. Jadi ngerasa sendiri, ngerasa jauh dari sosial. Ada orang-orang ansos yang beneran ansos, beda sama orang yang ambis gitu ya. Sama orang ansos tuh beda gitu. Orang ansos tuh punya ketakutan, takut ketemu orang, takut nggak mau ketemu sama temennya, takut diledekin.
gara-gara peristiwa masa lalu latihan public speaking, dia ngomong salah diketawain orang-orang. Kayaknya sampai sekarang juga saya ngomong salah diketawain orang-orang gitu. Ya. Kemudian apa? Nggak percaya diri ya. Terlepas dari contoh yang tadi saya sampaikan gitu ya. Nggak percaya diri ya, semua orang bisa nggak percaya diri. Kemudian membandingkan diri dengan orang lain. Membandingkan diri orang lain tadi udah dibahas lagi sama Teh Nadia. Ngapain bandingin sama orang lain? Bandingin sama diri sendiri gitu. Ya, jadi ini ada hal-hal yang sering terjadi di kita. Itu karena apa sih? Jadi kalau secara teori ya. Jadi ada namanya dalam diri kita tuh ada inner critic, ada inner nurture gitu. Inner critic itu ada bagian dalam diri kita itu yang sukanya mengkritik diri kita sendiri. Oh, lu tuh kurang bagus kayak gini. Oh, lu harusnya bisa lebih bagus lagi. Oh, ini tuh nggak pas, nggak lu banget di tempat ini tuh, dan seterusnya. Itu penilaian kritik terus. Tapi ada juga penilaian baik, inner nurture namanya. Memberikan sebuah, wah keren banget lu emang kalau ada di sini. Nah, lu tuh sebenarnya bisa kan ada di sini, makanya lu dipilih gitu. Memberikan alasan-alasan kenapa kita tepat, kenapa kita berhasil, kenapa kita pas gitu. Nah, kondisinya kenapa kita insecure, kenapa kita nggak percaya diri dan seterusnya, karena si inner kritik kita, kritik dalam diri kita, kepala kita tuh kayak ada orang yang ngomong di dalamnya, bilang lu tuh nggak bisa jadi gini, lu tuh nggak mampu, ya lu nggak mungkin lah ngalahin dia gitu, nggak bisa lah itu. Oh dia mah influencer, dia mah ketua BEM, dia mah wah pokoknya keren lah, lu mah nggak akan nyampe ke sana gitu. Lu umur berapa coy, lu umur segini lu belum dapat apa-apa, dia udah jadi ketua BEM, dia udah jadi juara ini, dia udah dapat ini. Oh keren banget. Nah itu inner kritik kita. So apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan adalah menyeimbangkan inner kritik dan inner nurture kita gitu. Sebenarnya. Nih kita next dulu. Di bawahnya ada share. Nah, jadi pertama teman-teman, kuatkan inner nurture kita. Inner nurture itu yang tujuannya memberikan kita semangat, memberikan kita alasan-alasan positif gitu. Sadari bahwa medsos, terutama medsos gitu. Karena sekarang udah mulai era medsos, bahasa screen time, kata screen time itu baru muncul di tahun 2019 akhir loh teman-teman. Menebak potensi pandemi di 2020 gitu. 2020 rame bahasa screen time. Mulai itu kalau cari jurnal ada kata cari screen time itu banyak, tapi lihat keluar tahunnya tahun berapa gitu ya. Paling hanya belasan gitu yang saya tahu, saya baca tentang inner screen time gitu ya. Itu baru beberapa 2020 tuh banyak banget gitu ya. Medsos sebagai tempat share kebahagiaan. Jadi kita sadar deh, kenapa kita merasa pengen membandingkan diri sama orang lain gara-gara yang di-share di medsos. Karena apa? Karena kita mindset-nya medsos itu apa gitu. Mindset kita tentang medsos itu apa? Ada orang yang di medsos curhat mulu. Nangis-nangis mulu, sedih mulu. Karena bagi dia mindset-nya medsos itu buat kita sedih. Kalau bagi saya, medsos itu tempat bagi kebahagiaan. Kalau saya nggak punya kebahagiaan, saya nggak akan share di medsos. Nikmatin aja penderitaan saya sendiri gitu kan. Ngapain di-share-share? Lihat medsos orang-orang senang-senang, makin tertekan lah saya gitu. Persis saya ngalamin gitu. Ya bukan fenomena. Ada orang-orang yang sampai berhenti dulu main medsos. Saya pernah ngerasain itu, ngelihat orang-orang berat kayaknya. Hidup saya berat, orang lain mah gampang, orang lain mah bahagia, jalan-jalan luar negeri, tugas kagak ada, tiap hari nonton IPK 39, woi, berantem bet dah. Aduh, terus kemudian kita sadar bahwa kita ini mahasiswa. Kita ini mahasiswa, teman-teman. Ketika orang galau, jadi galau itu dimulai dari fase puber pertama gitu ya. Itu sebenarnya di umur 14 sampai 16 tahun. Itu SMP. Di umur 14 tahun ke atas itu kognitif kita ini sudah masuk di formal operasional, sudah di paling atas, sudah paling logik. Prefrontal cortex yang berhubungan sama kognitif itu udah paling matang. Sedangkan di tengah amigdala yang berbau emosi itu juga udah matang. Jadi di usia 18 tahun itu kita udah matang. Teman-teman usia berapa sih gitu? Jadi kita harus sadar hal itu juga. Dan terakhir, tetapkan target capaian diri sendiri. Ini tadi kata Teh Nadia, supaya kita nggak bandingin sama orang, kita bandingin sama diri sendiri. Oke, bandingin sama diri sendiri. Saya mau jadi apa? Saya pernah bilang, ini serius, teman saya bisa jadi saksi. Teman saya namanya Kang Ilham Talosa, beliau baru lulus S2 di Psikologi Unpad. Saya bilang dulu sama dia, saya pengen jadi ketua BEM FAPSI Unpad. Saya pengen jadi ketua BEM Unpad. Asli dong, semester 2 saya ngomong itu sama dia. Dia bisa jadi saksi, tapi dia bilang hal yang sama saya.
saya juga mau jadi ketua BEM FAPSI Unpad. Dan ternyata dia yang jadi gitu. Saya jadi wakilnya. Terhinakah? Enggak apa-apa. Saya keren jadi wakil. Habis itu saya jadi ketua BPM Kema, bukan jadi ketua BEM Kema gitu. Padahal dulu target ada, mencoba mencari cara gimana jadi ketua BEM. Wah, nggak dapet temen, ya udah belok. Tetap aja saya lebih keren dari BEM waktu itu. Keren ya. Jadi harus dilawan gitu, harus dilawan. Insecure itu dengan itu bikin target tadi ya, karena kita nggak punya target, 47% orang nggak punya target, jadi ya udah loss. Next. Oh, saya baru baca Kang Bagus Caketum BEM FTIP. Aminin jangan. Aduh, ini jangan pada kampanye di sini ya, mohon maaf guys. Ya, kita lanjut lagi ke burnout. Jadi teman-teman, burnout itu sebuah kondisi di mana kita tuh udah capek banget secara fisik, secara mental, karena sesuatu stres yang berkepanjangan atau terjadi berulang. Stres itu, teman-teman ingat, stres itu artinya tegangan. Kalau kita tegang pada sesuatu lama, itu pasti akan cepat capek, cepat ya nggak enak lah kondisinya gitu, lelah fisik maupun psikis. Pernah nggak sih teman-teman kerja depan laptop, saking harus seriusnya, misal apa, jadi panitia vaksin di bagian administrasi paling depan. Simpel banget tuh, paling depan. Dari jam 8 sampai jam 1 itu nggak boleh ngapa-ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain. Buka HP aja nggak sempet. Capek coy, capek. Bagi yang udah pernah nyobain gitu. Dan saya punya teman, dia dari Diknas gitulah gitu. Jadi dia 7 hari kayak gitu, 7 hari dari jam 8 sampai jam 1 fokus depan laptop. Wah. Dia langsung begitu udah beres langsung pengen ngajakin orang-orang jalan-jalan gitu. Kenapa? Stres banget, capek banget. Sampai udah di hari Jumat tuh dia udah malas gitu, kayak malas bangun pagi demi untuk nyiapin itu, malas gitu. Kondisi lelah secara mental terutama gitu, terutama. Kehilangan, bisa jadi orang-orang kehilangan fungsi sosial. Kenapa? Maksudnya tadi saking stresnya saya kabur dari kerjaan, kabur dari organisasi, kabur dari kehidupan sekitar kita. Masalah gangguan pencernaan, jadi biasanya orang stres, orang banyak pikiran, itu sangat berkontribusi dengan pencernaan, terutama lambung. Jadi bagi teman-teman yang suka mah nih, jangan-jangan pilihannya cuma 2, genetik atau masalah mental. Oke, jadi teman-teman, tapi jangan khawatir, saya juga suka minum promah. Kayak nyebut. Gitu ya teman-teman. Jadi bisa jadi arahnya ke sana. Personally saya memang mengakui suka banyak kepikiran gitu, suka overthink kadang-kadang. Tapi saya tahu overthink itu solusinya satu, buat to-do list. Jadi setelah dipikirin, jadiin to-do list, jalanin. Maka overthink hilang. Ganti dengan overdo. Better daripada overthink gitu. Serius. Kalau think itu cuma dipikir doang, muter aja terus muter, nggak beres-beres ya, nggak beres, orang nggak dikerjain, kayak skripsi aja gitu. Ya terus kehilangan motivasi parah. Ya itu, bangun pagi males ngapa-ngapain. Ada nggak sih orang yang sampai males ngapa-ngapain, tidur aja pengennya gitu. Berdampak menuju psikosomatis. Psikosomatis itu sakit berdasarkan psikologis sebenarnya. Kita tuh sebenarnya nggak sakit, tapi gara-gara kita pengen pusing. Cek ke dokter, nggak panas, nggak ada tanda-tanda pusing, nggak ada tanda-tanda sakit, tapi lemes, tapi pingsan. Loh, bisa ya pingsan, tapi nggak ada tanda-tanda medis, bisa banget, asli. Psikosomatis. Kenapa? Contoh, ada orang ternyata begitu sakit didatengin orang-orang, dikasih semangat, didukung. Oh, enaknya sakit diperlakukan spesial, nggak sembuh-sembuh. Ini asli, kasusnya dosen saya tuh, ada orang sakit nggak sembuh-sembuh 2 bulan, padahal kayaknya sakitnya nggak berat-berat amat gitu, obat terus. Ternyata masalahnya bukan sakitnya, tapi masalah mentalnya. Saya merasa nikmat di tempat seperti ini, enak diperhatiin orang-orang, enak dikasih semangat, nggak dikasih kerjaan, enak, seneng. Jadi nggak sembuh-sembuh. Bukan dia yang nggak pengen sembuh gitu, tapi ternyata tubuhnya telah mengondisikan supaya udah nggak usah sembuh-sembuh, santuy aja. Akhirnya sakit terus, beneran lemes terus, tekanan darahnya kecil terus, udah dikasih obat, dikasih apa juga, gula darahnya tinggi terus. Malah lama-lama berhasil mempengaruhi
berhasil mempengaruhi secara psikis beneran gitu. Disebabkan oleh banyaknya input, kepikiran wah tugas ini belum, wah udah ada tugas lagi, wah udah ada tugas lagi, wah udah ada tugas lagi, wah organisasi juga belum, wah ada ini, wah hari Minggu disuruh ketemu grand opening protein padahal ada tugas buat besok, nanti malam harus kerja kelompok, wah gila gue curhat kan. Persis gitu ngerasain, ngapain gitu ikut-ikut acara-acara begini orang lagi banyak tugas gitu. Saya sering banget, sumpah deh, sering banget ngalamin hal kayak gitu, persis gitu. Jadi harus apa? Solusinya satu, istirahat. Masalahnya orang-orang. Oke, yang kedua saya mau kasih tahu, tips lainnya adalah memberi self reward. Self rewardnya harus konkret dan jelas. Waktu saya di PMK, saya mau bilang akhir-akhir tuh benar-benar burnout tuh, capek banget. Akhirnya terakhir itu, seminggu terakhir, hari Sabtunya itu kongres akhir, hari Rabu saya jalan ke Dufan. Jalan naik mobil sama teman-teman anak BPM ke Dufan. Jadi hari Senin malam itu kita lagi bahas penilaian BEM gitu ya, memberi nilai buat BEM. Terus kita saking capeknya, kita saking pusingnya, terus akhirnya tiba-tiba ada yang bilang, Dufan yuk. Tiba-tiba ada yang ngasih lihat lagi, ini ada promo kalau pakai KTM. Asik banget. Jadi berapa berarti segini? Oke. Jadi besok lusa hari Rabu langsung lu cari mobil. Lu cari gimana caranya memastikan ini bisa ini. Langsung saya leading. Lu cari gimana caranya ini bisa gini. Yuk kita siapin mobil, kita berangkat di jam berapa? Langsung. Besok paginya kita langsung berangkat. Gitu ya. Asli dong, besok paginya langsung berangkat. Jam 4 langsung kumpul di depan MRU. Padahal malam itu kita sampai jam 10 apa gitu. Paginya setengah 4 kita udah kumpul di MRU. Ternyata akhirnya sholat subuh dulu langsung berangkat. Baru balik malamnya juga. Gitu. Hari Kamis istirahat, hari Jumat baru ngebut lagi. Itu demi memberikan seriusan gitu. Serius dong, ngasih buat diri sendiri itu serius dong. Jangan setengah-setengah. Sedih nggak sih kalau lihat teman, lihat sahabat dia tuh lagi kesusahan, lagi berat. Saya pengen banget jadi pendengar, tapi saya juga sibuk kadang-kadang gitu ya. Oke, lupakan kata saya juga sibuk. Saya pengen banget bantuin dia, saya pengen banget nolongin dia gitu. Lakukan itu sama diri sendiri. Saya juga pengen bantuin diri saya. Saya pengen buat supaya saya tuh nggak lemah gitu, nggak berat kayak gitu. Siap. Ya, next. Jadi gitu ya, bantu diri sendiri, fokus. Nah, jadi yang biasa jadi masalah itu dalam organisasi sosial akademik. Ini menurut Student Life, ini Prof. Yuke Siregar, salah satu mantan dekan FAPSI, dan guru besar di psikologi Unpad gitu. Ini masalah yang biasa muncul. Gitu. Organisasi banyak tugas, banyak rapat-rapat sama dekan, sama rektor. Dikira ketemu rektor tuh nggak nguras mental gitu. Saya berkali-kali ketemu rektor, wakil rektor. Nggak jarang diomongin, dimarahin, ditegor gitu kan. Adu pendapat, capek mental coy. Gitu kan. Sosial, berantem sama teman sahabat sendiri. Wah itu kan masalah besar. Gitu. Nggak deket sama senior, padahal lagi butuh. Akademik, tugas banyak banget. Harus atur waktu, kapan kerja kelompok, kapan kerja sendiri, kapan tidur. Gitu. Next. Sehingga dari sudut pandang yang lebih religius, ini juga dosen psikologi, Kaprodi S3, psikologi Unpad, namanya Kang Ahmad Gimi Pratama, gitu ya. Beliau itu memaparkan bahwa manusia itu terbagi menjadi 4. Ini udah di next belum? Terbagi menjadi 4. Manusia itu ada bio, psikososial, spiritual. Manusia itu biologis. Ada biologis, maka kita harus olahraga, kita harus sehat, makan makanan bergizi, itu harus. Gitu ya. Yang kedua psikologis. Kita harus menjaga keadaan psikologis kita. Ini amanah dari Allah gitu ya. Kita punya jiwa, kita punya rasa. Gitu. Kita harus kuatkan kognitif kita supaya kita berpikir, otak kita berkembang gitu kan. Makin pinter, biologisnya bagus, psikologisnya bagus. Nggak terlalu stres, nggak terlalu melelahkan gitu kan. Istirahat secara mental, psikologis, sosial, bangun hubungan sama sosial dengan sebaik-baiknya, sama teman. Nggak selesaikan masalah kalau ada perdebatan, kalau ada apa. Dan terakhir spiritual, jangan pernah lupakan berdoa gitu. Ini teman-teman muslim semua di sini kan, saya merekomendasikan teman-teman supaya teman-teman ada cerita simpel dari seorang ulama. Ketika ada seorang murid nanya ke ustadznya, ke ulamanya,
gimana caranya saya bagi waktu? Saya nggak bisa bagi waktu. Kata syekhnya baca Al-Quran 1 juz. Setelah baca 1 juz, dia bilang, kayaknya setelah baca Al-Quran 1 juz per hari, saya ngerasa jadi lebih enak nih ngatur waktunya. Kata syekhnya, mau lebih enak lagi nggak? Boleh, gimana sih? Baca 3 juz per hari. Baca 3 juz per hari. Semakin enak, semakin mudah ya. Logikanya adalah Al-Quran itu kalau kita baca Al-Quran itu kita buang-buang waktu. Logika nih ya, logika. Baca Al-Quran 1 juz itu berkisar antara kalau lagi cepat dan hafal gitu ya, 30 menit. Sampai kalau lagi lama nggak hafal dan terbata-bata itu maksimal, ya bukan maksimal ya, perkiraan saya sekitar 45 menit sampai 1 jam lewat 15 menit gitu. 1 juz doang segitu. Kalau 3 juz, 3 jam taruhlah begitu kan. Wah luar biasa. Kita buang waktu kita 3 jam dari 24 jam. Sayang banget nggak sih? Tapi logikanya kebalik. Ketika kita malah bacain Quran, Allah yang atur waktu kita. Allah mengatur kemudahan kita mengerjakan tugasnya. Jadi lebih mudah. Allah atur supaya rapat jadi lebih singkat. Allah yang atur. Bukan kita. Itu namanya keberkahan waktu. Keberkahan waktu. Kalau udah berkah tuh, udah nggak ada yang bisa diapa-apain lah gitu. Ya 1 menit terakhir, cerita terakhirnya adalah dari cerita istri saya waktu istri saya lagi SMA. Cerita istri saya SMA di pesantren TA yang sibuknya Masya Allah kayak apa gitu ya. Kemudian beliau jadi ketua MPK gitu ya, legislatifnya ini. Kemudian di sana tuh bisa jadi ketua panitia tertentu juga gitu. Ketua panitia tertentu, dan itu panitiaan yang paling besar di sekolah itu, paling besar, dan jadi ketua panitianya. Bayangin sambil jadi ketua MPK, sambil jadi ketua kepanitiaan terbesar di sekolah. Tapi saat itu juga ranking 1 di kelas, dan hafalan beres 30 juz di tahun itu. Penambahannya kurang lebih sekitar 15 juz dalam 1 tahun. Kok bisa ya? Itu namanya berkah waktu. Berkah buat kayaknya hidupnya. Saya aja nggak tahu 15 juz itu kayak apa gitu. Saya nggak pernah hafal segitu gitu. Ya kan jauh banget gitu. Tapi itulah keberkahan gitu. Ya, next slide terakhir saya cuma pengen bacain aja. Yang lain sandiwara gue apa adanya. Apa adanya bukan berarti kita membiarkan apa hal-hal yang buruk dalam diri kita, tapi kita jadi lebih baik seperti yang disampaikan oleh teh moderator di materi penutupnya tadi, Teh Nadia gitu. Ya, gue apa adanya, tapi apa adanya adalah be better every day. Oke, sekian dari saya. Silahkan kita kembali, kita diskusi aja ya, kita banyak diskusi. Mangga Teh ini ya.